Aku adalah penerus generasi ke-39 dari kuil Wansi di Gunung Bambu Lingtian. Sejak kecil aku naik gunung untuk belajar menguasai ilmu dari aliran kami dengan sempurna. Aku merasa sudah melampaui guru memiliki bakat besar, bisa mewarisi tongkat estafet. Tapi guruku selalu menyarankanku turun gunung. Harus melewati 4 ujian untuk bisa menggantikannya sebagai pemimpin. Orang tua ini setengah kakinya sudah masuk tanah. Masih keras kepala tapi. Ada satu hal yang memang aku tidak sebaik dia misalnya. Minum air ini, gurumu akan memberimu kejutan. Kamu kasih obat tidur. Apa yang kamu lakukan di sini bermalas-malasan? Kerja. Aduh ini di mana ya? Gurumu berhutang uang padaku, dia sudah menjualmu padaku. Oh ternyata ini yang disebut kejutan. Dasar orang tua bangka. Anak itu. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah menunggu lama, tuangkan aku anggur. Cepat pergi. Pergi saja. Gurumu sudah menjualmu padaku. Apa yang aku suruh kamu harus lakukan. Aku pergi saja. Jangan bilang pelayan jadi manajer pun aku tidak mau. Kamu mau mati ya? Kamu tunggu saja. Guru ini yang kamu bilang turun gunung untuk berlatih? Turun gunung itu untuk kebaikanmu. Kamu tidak berhasil melewati 4 ujian. Bagaimana aku bisa menyerahkan posisi pemimpin padamu? 4 ujian. Wasiat leluhur. Menggantikan pemimpin harus melewati 4 ujian. Langsung saja serahkan posisi pemimpin padaku. Selain aku tidak ada orang lain di aliran kita. Kamu kecilkan suaramu, pokoknya, kamu harus lakukan. Tidak mau pun harus, kalau tidak aku akan menghancurkan ilmu bela dirimu. Mengusirmu dari aliran. Hei. Dasar orang tua bangka. Kakak temani aku minum. Tidak perlu lagi pula. Kamu sudah tua masih memanggilku kakak, jijik tidak sih? Baik, benar-benar panggil adik. Ayo adik, temani aku minum. Hanya 1 gelas, habis minum, aku akan pergi. Anggurmu ini. Apa yang kamu katakan? Lepaskan aku. Kamu keras-keras, apa yang kamu katakan? Lepaskan aku. Ayo pulang denganku. Lepaskan aku. Ayo. Lepaskan aku. Mengganggu cewek bukanlah tindakan pria sejati. Kamu siapa sih? Pergi sana. Hari ini aku yang akan urus ini. Sakit. Kamu mau berantem? Guru melarangku berantem, lebih baik pakai akal. Kamu kan mau minum, ayo minum sama aku. Siapa yang gak bisa minum, dia yang culun. Aku sudah lama berkeliaran di luar. Baru pertama kali dengar ada yang berani tantang aku. Oke. Jangan menyesal. Kamu minum 1 gelas, aku minum 3 gelas, gimana? Seru kalau siapa yang kalah. Harus berlutut dan menggonggong seperti anjing. Sekalian jilat sepatu semua orang di sini, gimana? Oke ayo. Lingtian, jangan nekat. Si kampret, lihat aja gimana kamu jilat sepatuku. Minum atau duduk dan menggonggong seperti anjing. Wang Kuanhu ini orangnya punya kuasa. Kamu ini mau kena masalah besar. Cowok ganteng.
Kamu kena obat bius. Kamu ngapain sama aku? Kamu kena obat bius. Aku pakai tenaga dalam untuk mengeluarkan obatnya. Lah ngapain kamu buka bajuku? Ia harus buka baju untuk mengeluarkan racun. Kamu belum nonton The Return of the Condor Heroes ya? Kayaknya aku ingat. Wang Kuanhu yang kasih aku obat bius. Aku salah paham sama kamu. Kamu cepat bungkus barang-barangmu dan pergi. Cuma preman kampungan ngapain takut gitu? Nyawa hampir melayang masih aja sombong. Aku kasih tahu kalau kamu mau mati jangan ajak aku. Usir aku jangan menyesal. Menyesal apa? Pergi sana. Ling Tian. Nona besar grup Ruan cari dia. Sudah kubilang kamu mau mati enggak cuma bermasalah sama Huge, tapi juga bermasalah sama Nona Ruan. Berhenti! Kamu Nona Ruan? Kemarin dia yang menyelamatkan saya, lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tidak, bukan itu maksud saya Tian Ge. Saya tidak tahu siapa yang saya hadapi, maafkan saya. Tolong maafkan saya. Kamu tahu salahmu. Ya Tuhan Tian Ge, saya tahu salah. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Hancurkan. Jangan hancurkan. Kamu siapa? Huge cewek ini, saya kenal dia putri dari grup Ruan. Ruan Xiaro, saya tidak peduli siapa dia. Hari ini toko ini saya beli, hancurkan. Berapa kamu beli tokonya? 1 juta. Saya tawar 2 juta. Maka mulai sekarang kamu bos baru saya, apa yang kamu perintahkan. Saya lakukan. 3 juta. 4 juta. 5 juta. 6 juta. 10 juta. Deal bos, terima uangnya. Cepat-cepat kontraknya ambilkan. Apakah kamu gila? Kamu benar-benar menjualnya padanya? Dia jadi bosmu, pasti akan menyiksamu. Dia bilang 10 juta untuk tokomu. Semua yang hadir bisa jadi saksi. Bos, cepat buat fakturnya. Ya Tuhan, bagus sekali. Manajer, berapa utang guruku padamu? Nona Ruan sudah melunasinya. Ya Tuhan, tokoku 1 juta. Kamu beli dengan 10 juta. Ya Tuhan, uang kecil ini bukan apa-apa lagi pula Tian Ge. Bukankah kamu sudah merobek kontrak kerjamu? Maka saya bukan karyawanmu lagi. Wang Kuanhu juga bukan bosku. Selamat, kamu beli toko 1 juta dengan 10 juta. Kamu bercanda denganku, pukul dia. Wang Kuanhu, sudah cukup kamu aduh. Qiang Ge, kenapa kamu juga di sini? Tapi kamu mengganggu ketenanganku. Ya. Dia Ling Tian yang kamu bilang. Benar, saya Ling Tian. Berikan muka minum bersama jadi teman. Baik. Chuanling Zairo bilang. Kamu adalah orang yang berbakat. Tadi ketemu benar-benar nggak sia-sia, mulai sekarang kita teman. Siapa yang ganggu kamu berarti ganggu Mo Qiang. Betul Tian kawan, mulai sekarang kita teman. Panggil aja aku Xiaohu. Gak nyangka kamu lumayan pinter juga. Ya dong aku. Nggak ganggu dulu, semoga malammu menyenangkan. Ayo pergi. Aku cowok suka cewek sama om. Aku nggak tertarik. Nggak gitu maksudku, aku tertarik sama kamu. Kamu punya potensi besar, mau kamu bantu aku. Kamu mau aku ngapain? Ngerjain kejahatan? Aku nggak mau. Mikir apa sih? Qiang kawan orang bisnis beneran. Baru aja ngurusin perusahaan keluarga. Jujur aja dulu. Aku emang anak orang kaya yang malas. Aku juga nggak tertarik bisnis. Tapi bapak tiba-tiba meninggal. Aku terpaksa ngurusin perusahaan keluarga. Orang ini. Jangan-jangan juga dikirim master buat ngetes aku. Ya aku juga nggak ngerti bisnis. Jadi para senior di perusahaan nggak nganggap aku. Jadi aku mikir cari teman yang satu tujuan. Buat ngelakuin sesuatu yang besar bareng aku. Tapi jangan seneng dulu soal jabatan di perusahaan. Harus lewat rapat dewan, jadi kamu harus sabar. Dulu jadi bodyguard aku. Boleh asal kamu bayar.
Kamu suka uang. Ya iyalah aku nggak waras yang nggak suka uang. Dari kecil hidup susah sama master udah takut miskin. Oke. Ini Piwek Camel. Ini. Wah aku dari dulu. Belum pernah lihat uang sebanyak ini. Gimana tertarik ngelakuin sesuatu yang besar bareng aku nggak? Sesuatu yang besar. Master. Selamat anakku sudah berhasil melawan preman dan membatalkan perjanjian jual diri. Itu juga udah ngerjain tes kecerdasan pertama. Master ngapain sih? Aku masih perlu tes kecerdasan. Nggak bisa, ini aturan dari leluhur kita. Mokiang itu ilusi kamu ya? Mokiang apaan nggak tahu. Master kapan aku bisa pulang? Selanjutnya adalah ujian cinta. Pergi dan cari calon menantu untukku. Aku suka ini. Hati-hati. Wah kebetulan sekali bertemu Dewi. Kok kamu lagi sih si serigala berbulu domba? Aku malah harus berterima kasih padamu telah membantuku menemukan pekerjaan baru. Kamu mau kemana? Toko perhiasan baru mengeluarkan koleksi kalung, aku mau lihat. Aku antar kamu saja. Sesuka kamu. Ini kalung baru yang kamu bilang. Iya, Aku belikan untukmu berapa harganya? 1999. Wah mahal sekali. Aku ambil. ya Oji. Bukan katanya kamu menikah dan pindah ke luar negeri. Cerai waktu masih sekolah dulu. Kamu yang paling pintar, aku yang paling bodoh sekarang. Kamu malah ikut si miskin ini. Setiap bulan pasti banyak ngeluarin uangnya. Kami cuma teman, kamu jangan asal ngomong. Teman ya, kebetulan sekali. Ada banyak perhiasan, beli satu set untuknya. Daripada cuma teman. Lebih baik jadi pacar, pasti untung besar. Ya Oji, tak kusangka setelah sekian lama kamu masih seperti ini. Kamu kan putri dari grup Ruan yang terpandang. Ikut si miskin ini kalau sampai tersebar kabarnya. Tidak takut jadi bahan olok-olok. Tidak sebanding dengan kamu. Si bintang besar malah jadi simpanan orang. Aku di gunung saja tahu gosipmu. Kamu si pelakor berani-beraninya menghina aku. Kenapa? Sebelum jadi artis kamu cuma pelayan di klub malam. Jadi simpanan orang kaya baru bisa rilis single pertama. Bahkan sampai 3 sound engineer meninggal. Aku tahu semua sejarah kelammu. Kenapa sudah lupa? Kalau perlu aku suruh pacar kamu mencabik mulutmu. Orang seperti kamu, pacarnya pasti sampah. Aku kasih tahu. Pacarku adalah bos dari grup besar terpandang. Perhiasan di sini bisa aku pilih sesuka hati. Kamu bilang siapa yang tidak punya uang? Jangan pedulikan dia, ayo pergi. Masih juga tidak mampu membeli. Siapa yang mengganggumu sayang, aku akan menghabisi dia. Pacarku datang biar kamu lihat apa itu. Sebenarnya pria kaya, tampan dan berpendidikan. Orang miskin. Dia yang kamu bilang pria kaya dan tampan itu ya? Oh kalian ya. Kenapa kamu kenal si miskin ini? Dia pakai mokiang buat tampar wajahku gimana? Kodok pingin makan angsa. Mulai ngejilat Nona Ruan. Wang Kuanhu, aku jadi anjing penjilat apa enggak? Gak ada hubungannya sama kamu tapi. Gimana bisa ngedata penyanyi kelas 38? Kamu bilang siapa kelas 38? Gimana pakai barang branded palsu semua? Pura-pura jadi sosialite. Masih ngomong besar mau beli semua perhiasan di sini. Aku gak percaya deh. Pelayan keluarin perhiasan termahal di sini. Harta karun toko ini 5.800.000. Sayang, aku udah lama ngincar ini. Belikan aku ya? Ini gak cocok sama karaktermu. Aku rasa yang baru keluar ini lebih cocok ya kan? Itu separuh harganya, aku mau yang ini. Pelayan harta karun toko ini aku ambil. Sama yang 1.900.000 ini. Bungkus semuanya, aku ambil semuanya. 7.700.000. Kamu kira 770.000 ya sayang? Aku ambil. Kasih kartunya. Aku ambil. Maaf, saldo kartu Anda tidak mencukupi. Apa uangmu mana? Aku baru aja habisin 10 juta. Kamu gimana sih bikin aku malu di depan orang? Gak ada uang, jangan sok sini. Pakai kartuku aku beli semuanya.
Non, saya sarankan kamu cek baik-baik. Apa di kartu itu benar ada uang sebanyak itu? Si miskin ini rela habisin semua hartanya buat beli hadiah buat gadis yang dicintainya. Kamu si selebriti cuma bisa nonton doang. Aku kasih tahu kamu, seberapapun kamu tetap si miskin. Itu masih lebih baik daripada uangmu yang habisin 10 juta. Beli toko kecil seharga 1 juta. Seharusnya dia diberi penghargaan. Penghargaan orang bodoh terbaik. Dasar bodoh, kau membuatku malu di depan orang lain. Dasar kau ini, wanita brengsek, uang yang kuberikan padamu tidak sedikit. Bukannya kalian berdua sangat mesra. Kenapa bertengkar? Hei, kau tunggu saja. Lintian, jangan marah. Tidak perlu membelikan perhiasan untukku, kembalikan saja. Alasan aku membeli perhiasan ini untukmu adalah agar bisa mengukir namamu di atasnya. Agar aku selalu ingat padamu. Aku hargai niatmu, tapi perhiasan ini, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Kalau sudah dibeli terima saja, kalau tidak suka, buang saja. Hei, siapa kau? Ini bukan tempatmu. Aku Lintian, aku datang untuk bekerja. Kau kerja di sini, tidak butuh satpam, pergi sana. Aku bodyguardnya Mokiang. Aku bapaknya Mokiang, pergi sana. Aku benar-benar diundang Pak Mo. Cepat pergi. Halo Kak Tian. Itu perusahaan kita. Kalau ada yang menghina Pak Mo, bagaimana menghukumnya? Tentu saja patahkan kakinya dan buang dia. Satpam ini bilang dia bapaknya Pak Mo. Bagaimana ini? Kau benar diundang Pak Mo, maaf. Kau orang besar, maaf. Cepat pergi. Baik. Kak Tian baru bergabung dengan grup kita, ini baru permulaan. Ada masa depan cerah menantimu, silakan. Perusahaan Pak Mo berdiri sebulan. Sudah menyelesaikan 5 proyek, selanjutnya mau masuk ke bidang apa? Dunia hiburan, segera akuisisi perusahaan musik. Aku akan menjatuhkan Wang Quanhu. Maaf, aku akan bersih-bersih di luar. Dasar bajingan, kau berani melecehkanku. Kau percaya tidak aku akan melaporkanmu ke polisi? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pergi sana. Lu sisi ini jelek. Suaranya tidak bagus, jadi cleaning service, tidak punya perasaan. Aku akan segera memecatnya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pergi sana. Maaf. Semua lulusan sekolah musik profesional. Kenapa kau bisa jadi seperti ini? Lu sisi. Kamu jelek dan suaramu jelek. Jadi tukang bersih-bersih aja nggak becus. Kamu dipecat. Manajer, jangan, orang tua saya sakit di rumah. Harus minum obat terus, saya nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Orang kayak kamu harusnya mati kelaparan di perusahaan. Nggak butuh parasit, cepat pergi. Dah, Tunggu. Kamu siapa sih? Berani ikut campur urusan gue? Saya bodyguardnya Bos Lintian Mo. Cuma bodyguard kecil. Di sini adalah wilayah gue. Bahkan kalau bos mau datang, gue nggak takut. Gue nggak tahu kapan giliranmu buat sob jago di sini. Bukan giliran kamu buat ikut campur. Siang bolong mau mukulin orang nggak mau hidup lagi. terima kasih. Meskipun dia pakai baju tukang bersih-bersih, tapi nggak bisa nutupin aura dan kecantikannya. Dia bakat bagus. Lagi-lagi si kampret ini, dia kenapa di sini? Berani-beraninya sentuh gue manajer. Kamu nggak mau hidup lagi ya? Perusahaan kalian udah kita akuisisi. Manajer kecil kayak kamu apaan? Kamu ngibul, gue nggak tahu. Bodyguard kecil, kamu berani sentuh gue. Gue kasih tahu bos mau bikin kamu lari keliling perusahaan. Telanjang. Sudah di ujung tanduk masih nggak sadar. Satpam copot bajunya. Penuhi keinginannya buat telanjang. Kamu siapa sih? Kamu apaan? Kamu berani menghina gue, jangan menyesal. Kampret, gue takut sama kamu. Oke, gue nggak pura-pura lagi. Gue kasih tahu perusahaan kalian. Baru saja diakuisisi oleh grup Tianmo. Ini tanda tangan langsung dari ketua perusahaan kalian. Mulai sekarang gue jadi direktur baru perusahaan. Gue mau lapor polisi, kamu penipu. Gue buktiin dia bukan cuma penipu. Dia juga maling. Kamu percaya nggak? Gue bakal buat kamu tukar pekerjaan sama dia mulai sekarang. Perusahaan bakal dukung dia, dan kamu jadi tukang bersih-bersih. Apa? Aku ini bintang besar. Yang jadi fokus utama perusahaan.
Kamu pikir suaramu bagus ya? Pasti lebih bagus dari si jalang ini. Kalau suaramu bagus, teriak keledai aja bisa bikin album. Kamu berani bilang begitu. Kamu punya hak apa? Halo Pak Direktur apa? Ling Tian jadi direktur baru. Ya Ojie, baik tinggal jadi tukang bersih-bersih. Atau bayar denda dan pergi. Aku kasih tahu ya. Jangan sok jagoan di sini kamu penipu. Berani pura-pura jadi direktur perusahaan kami. Aku sekarang telepon polisi biar ketahuan aslinya. Lebih baik kamu pergi nanti polisi datang. Pasti kamu yang kena masalah. Aku lihat kamu masih sombong. Orang yang aku panggil sebentar lagi datang. Pak Ling. Sekarang percaya aku direktur baru kan? Buta mataku nggak kenal kamu. Barusan kamu sendiri bilang mau lari telanjang. Sekarang mulai aja pertunjukanmu. Pak Ling bos maafin aku. Maafin aku. Pak Ling, aku masih ada kontrak. Aku bisa bikin uang buat perusahaan. Kontrakmu bisa kasih ke orang lain jadi tukang bersih-bersih. Juga bisa bantu perusahaan. Baiklah, aku mau lihat. Tukang bersih-bersih ini, bisanya nyanyi lagu apa? Nah kamu lihat baik-baik. Mulai hari ini, Lusisi jadi penyanyi baru yang kita dukung. Aku akan rilis 5 album buat dia. Aku yakin dia punya potensi, lebih baik dari penyanyi kelas bawah. Jauh lebih baik. Ngapain diam sikat lantai? Kamu, Ayo. terima kasih teman-teman penonton. Terima kasih Dewan Juri yang kasih aku penghargaan. Tentu yang paling berterima kasih, bosku Ling Tian Pak Ling. Semua orang di perusahaan ini udah pulang. Hanya kamu yang lembur. Ada apa? Pak Ling, jangan pilih kasih. Aku juga ingin terkenal. Aku bukan Wang Kuanhu atau Wude. Aku sama sekali tidak tertarik dengan orang sepertimu. Pak Ling, apakah kamu masih marah padaku? Asal kamu mau mendukungku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku juga tidak menyangka. Lusisi bisa langsung meledak dengan satu lagu. Ternyata ini benar-benar bakat. Tapi aku hanya butuh satu lagu bagus. Kalau begitu berusahalah dengan sungguh-sungguh. Lagu ini tidak cocok, melodinya terlalu kuno. Lagu ini juga tidak cocok, suaranya tidak cukup manis. Untuk nada di bagian ini kamu harus turun sedikit. Do re mi fa. Yang ini bagus. Pak Ling sudah bekerja keras untukku belakangan ini. Aku harus membalas kebaikannya. Lusisi, lagu ini bagus. Pasti cocok untukmu. Trofi yang kudapat sebagian besar adalah berkat Pak Ling. Tidak juga. Yang utama suaramu bagus. Ditambah lagi dengan penilaianku. Pak Ling, aku suka padamu. Jangan salah paham sebenarnya. Aku mendukungmu juga untuk menghasilkan uang bagi perusahaan. Terima kasih telah membantuku mewujudkan mimpiku. Kamu benar-benar baik padaku. Tubuh dan hatiku bersih. Kamu tidak jijik kan? Aku tidak bermaksud begitu, kamu gadis yang baik. Mana mungkin aku jijik? Kalau begitu kenapa kamu tidak menerimaku? Aku. Apa-apaan ini? Gurumu yang pesankan kaki babi. Orang tua ini terlalu pelit. Kaki babi harus digigit dulu baru diberikan padaku. Itu. Aku masih ada urusan, mungkin kamu pulang dulu. Kita bicara lagi besok. Bunga-bunga ini aku ambil semua. Semuanya.
Sedang apa? Rouro, akhirnya kamu mau menemuiku. Kenapa kamu? Kita memang berjodoh. Kita adalah pasangan yang ditakdirkan oleh langit Lingtian itu. Dia hanya pantas menjilat sepatumu kan. Bagaimana dengan konsorsium internasional yang Cari Wang menjanjiku? Zong itu, dia adalah ayah angkatku. Proyek ini sepenuhnya tanggung jawabku, kita saja yang berurusan. Wang Quanhu, bukankah kamu sudah punya Yeoji? Berani-beraninya kamu menggoda gadis lain di siang bolong. Gadis itu, aku hanya bermain-main tidak serius. Si brengsek. Mari kita bicara serius, apakah kamu membawa proposal? Ini adalah proposal proyek dari grup Ruan kami. Kamu harus lebih menghormati. Rouro katakan. Aku sudah menyukaimu begitu lama. Batu pun pasti akan hangat. Tapi aku sama sekali tidak tertarik padamu. Baik, asalkan kamu mau menuruti aku hari ini. Aku akan segera membuat ayah angkatku terus bekerja sama dengan grup Ruan. Bisnis adalah bisnis, kalau kamu tidak punya niat baik. Aku pikir tidak perlu lagi membicarakannya. Mau kemana? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi? Apakah kamu menggunakan cara yang tidak terhormat lagi? Terakhir kali aku membiarkanmu pergi dari hadapanku. Kali ini tidak akan semudah itu. Tidak ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Aku sarankan kamu lebih baik melepaskanku. Kalau tidak, aku akan memanggil orang. Kalau begitu panggil saja, aku paling suka mendengar wanita berteriak. Berteriaklah. Lepaskan aku. Aku paling suka mendengar wanita berteriak. Lepaskan aku. Di sini aku adalah bosnya, siapa yang berani datang. Aku katakan sekali lagi. Pergi. Aku beritahu kamu, Ruan Xiaro, kamu bisa menuruti aku. Atau aku akan membuat ayah angkatku menghancurkan keluarga Ruan. Dua pilihan, kamu sendiri yang memilih. Jahat. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Lepaskan aku. Lagi-lagi kamu. Terakhir kali aku memukulmu kurang keras, kali ini aku akan mengulitimu. Kamu benar-benar mencari mati. Hati-hati, Lingtian. Aku lihat kamu mati kali ini. Aku sudah belajar di Guanxiwan Gunung Bambu selama bertahun-tahun. Sudah lama melatih tubuh yang tak terkalahkan. Tak takut senjata apapun. Jangan kira aku tidak tahu kau pakai lempeng besi rusak. Tunggu ya, Hei. Masuk kalian ke sini. Wang Quanhu, apa kau perlu aku sendiri yang turun tangan? Wang Quanhu, kalau kau berani ganggu Xiaoro lagi, aku pasti kupas kulitmu. Ku beritahu Rouro, datang untuk urusan bisnis denganku. Kau rusak urusan ini, kau pasti menyesal. Grup Tianmo juga punya bisnis hiburan. Tunggu saja, aku akan akuisisi perusahaan kalian sekarang. Terlalu banyak orang di sini, kalau sampai terpapar buruk untuk perusahaan. Cepat pergi, oke? Kau memang berani. Kan ada Mokyang yang dukung kau. Baik, ku kasih tahu suatu hari nanti. Aku pasti hancurkan kau. Kalau begitu cepatlah. Jangan sampai bunganya layu menunggu. Tak disangka anak ini begitu hebat. Sial, kali ini kalah. Xiaoro, kau baik-baik saja. Ayo aku antar kau pulang. Bagus sekali kau akhirnya sadar. Lagi-lagi kau yang selamatkan aku. Kali ini kau sudah buat marah keluarga Wang karena aku. Mereka tak akan tinggal diam. Justru lebih baik, aku takut mereka tak datang cari aku. Mana proposalku? Ada apa? Akhir-akhir ini grup Ruan sedang menghadapi kesulitan. Awalnya ingin kerjasama dengan konglomerat internasional. Tapi tak disangka Wang Quanhu malah coba memerasku. Sebenarnya kau bisa datang ke grup Tianmo. Aku dan bos Mo pasti akan bantu kau. Ya, akhir-akhir ini urusan keluarga kami. Semua diputuskan kakakku, aku harus pulang dulu untuk berdiskusi dengannya. Kalau begitu aku antar kau. Tidak usah, sopirku sudah datang menjemput. Wang Quanhu ini memang cukup royal ya. Perusahaan sebesar ini diberikan begitu saja. Sekarang dia seharusnya tak akan cari masalah lagi. Ayo kita lihat perusahaan baru itu. Katanya setelah Lingtian bergabung dengan grup Tianmo, beberapa proyek sukses besar. Ya, harus diakui. Mata kau dalam memilih orang memang bagus.
Ling Tian adalah orang berbakat besar. Hanya dijadikan bos perusahaan hiburan saja. Apakah saya terlalu merendahkan diri? Seorang pelayan kecil di klub malam dalam waktu singkat bisa naik ke jajaran orang kaya. Sepertinya saya harus menemui dia untuk mengenalnya kembali. Ling Tian anakku, perkembangan tugas cinta tidak cepat. Apakah kamu punya kekurangan? Kamu si tua bangka yang punya kekurangan sepanjang hari mengambil keuntungan dariku, tanpa malu masuk. Xiaoro baru saja menyebutkanmu. Menyebutkan saya. Apakah kamu mencari saya? Saya datang untuk mengundangmu. Ada sesuatu katakan saja. Kelompok Ruan akan mengadakan lelang. Saya datang untuk mengundangmu. Ternyata urusan bisnis. Kamu berpikir indah. Akhirnya pergi atau tidak? Pergi. Hei, kamu siapa? Saya Ling Tian diundang oleh keluarga Ruan. Kelompok Ruan mengundangmu, bagaimana saya tidak tahu? Cepat pergi. Hei, saya punya undangan. Bagaimana kamu merobeknya? Kelompok Ruan mengundangmu, apakah sudah setuju saya? Pergi. Sebenarnya kamu siapa, apa hakmu? Anak kecil, dengarkan baik-baik. Saya adalah anak tertua keluarga Ruan. Undanganmu tidak setuju saya. Tidak valid. Orang yang saya undang, apakah saya tidak punya hak ini? Xiaoro, dia adalah kakakmu. Bagaimana juga orang yang memandang rendah? Apa kamu berani memarahi saya? Ruan Xiaoro, jangan berpikir pemilihan keluarga. Kamu mendapatkan suara terbanyak. Bisnis keluarga adalah keputusanmu. Kelompok Ruan sekarang siapa yang memutuskan belum tentu. Ruan Xiaoro, kamu semakin manja. Hari ini datang semua orang penting, dia apa? Dia masuk untuk apa? Dia pacar saya, bisa masukkan. Benar, pacar. Siapa bilang saya datang untuk urusan bisnis? Kencan pribadi tidak boleh. Ruan Xiaoro, kamu sekarang benar-benar apa yang amis dan bau. Kamu mau semuanya, selera kamu berat sekali. Kamu berani memukul saya. Kamu bilang saya boleh. Bilang Xiaoro, saya akan mengambil nyawa kamu. Pagi-pagi sudah ketemu anjing gila, sial sekali. Ruan Xiaoro, kamu malah bawa satu. Xiaoro, dia sering nakal sama kamu, ya nanti ada saya. Tidak ada yang berani melawan kamu. Sakit lepas-lepas. Kalau kamu mau minta ampun, minta sama Xiaoro, dia bilang lepas baru saya lepas. Ruan Xiaoro, kamu suruh dia lepas, tolong. Ling Tian, nanti ada lelang, kamu lepas dia dulu. Hei. Apa yang saya suruh kamu lakukan sudah selesai belum? Bagus, sangat bagus. Kamu berani memukul dia. Sikap sombongnya itu. Pasti sering nakal sama kamu. Terima kasih ya, tapi kamu sudah melawan dia. Tidak takut dibalas dendam. Para tamu terhormat, terima kasih sudah datang ke lelang grup Ruan. Saya Ruan Xiaoro dari grup Ruan, penanggung jawab lelang ini. Terima kasih atas kedatangan kalian. Hari ini adalah adik saya. Lelang barang antik Ruan Xiaoro. Semoga kamu bisa dapatkan beberapa barang bagus. Biar semua bisa lihat. Dan juga semoga lelang barang antik kamu berhasil dengan sukses. Untuk keadilan dan kejujuran lelang ini, saya sengaja mengundang 2 ahli untuk mengawasi lelang ini, silakan. Ini adalah Zhao Xiaoxin dan Zhao Xiaxiang, 2 ahli penilai barang yang saya undang, dikenal sebagai yang tidak pernah salah menilai harta dunia. Silakan ahli penilai, lihat. Analisis untuk kita. Silakan Zhao Chuangjia, lihat. Ini adalah perunggu dupahan yang saya koleksi. Bagus.
Ahli Zhao ini asli bukan? Ruan Jiajun orang licik ini. Bisa meniru barang antik yang begitu indah. Pola di dupa ini sangat halus. Gambarannya adalah Siwangmu Niu Langzhinu. Manusia dan dewa dalam legenda. Pohon uang. Burung-burung dalam satu kesatuan. Mencairkan pil keabadian dan jamur lingzi. Musik tarian dan akrobatik. Dalam satu tangku, bahan dan pengerjaannya kelas 1. Isinya sangat kaya dan menarik. Layak disebut harta di antara harta. Usianya sudah sangat tua penuh dengan patina tembaga. Pasti asli. Apakah Anda yakin, Pak Ahli? Saya yakin. Mohon diperiksa lagi dengan baik, Pak Ahli. Jangan sampai salah lihat. Ahli penilai harta juga hanya begitu. Tenang saja, tidak hanya bisa memastikan itu asli. Setidaknya bernilai lebih dari 200 juta. Baiklah, sekarang lelang dimulai. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi, Ling Tian? Saya juga sedikit mengerti tentang penilaian harta. Menurut saya barang antik ini hanya palsu. Ling Tian ahli sudah bilang itu asli. Berdasarkan apa kamu bilang itu palsu? Karena yang asli sudah kamu tukar. Ini adalah yang palsu yang kamu buat dengan uang. Kamu benar-benar menuduh sembarangan. Apa buktimu? Kalau saya bisa membuktikannya. Maka saya akan memakan barang antik ini. Satu persatu di depan matamu. Baik, sepakat. Ling Tian, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Pedupaan ini sangat berharga bahkan jika kamu jual jantung hati dan ginjalmu. Kamu tidak akan bisa menggantinya. Lihatlah. Pola pada pedupaan ini sudah retak. Apa ini? Patina tembaga pada pedupaan ternyata palsu. Ahli penilai ternyata salah lihat, untung belum menawar. Kalau tidak rugi besar. Apa yang terjadi ini? Bajingan kamu merusak pedupaan itu. Bukan saya yang merusaknya karena itu memang palsu. Jangan berkelit lagi, tadi ahli sudah bilang. Itu setidaknya bernilai 200 juta. Ling Tian, cepat cari cara untuk mengganti rugi. Kalau kamu tidak mengganti, saya akan melaporkanmu. Berapa nilai barang ini? Hanya kamu yang paling tahu. Karena itu sebenarnya adalah tiruan yang kamu bayar. Omong kosong, kamu ngawur. Ngawur atau tidak, biarkan ahli yang melihat. Pak Ahli, tolong lihat lagi. Maaf. Tadi salah lihat, ini memang barang palsu. Apa yang terjadi? Ibu adik perempuan menjual barang palsu. Memalukan keluarga Ruan. Ruan Jiajun yang menukar barang asli. Karena dia ingin menyimpan barang asli untuk dirinya sendiri. Jangan ngawur, kamu yang merusak perunggu tadi. Aku belum menghitung kerugianmu. Perunggu paling takut dengan air panas. Kamu tadi bilang Xiaoro melelang barang palsu. Sekarang kenapa bilang ini aku yang merusak? Pokoknya semua salahmu. Perunggu asli tidak akan berubah jadi besi jika disiram air panas. Jadi ini memang terbuat dari besi. Jangan ngawur di sini. Aku tidak ada waktu untukmu. Satpam, tangkap si perusak harta karun ini. Bawa ke kantor polisi. Kakak, untung Ling Tian bisa mengidentifikasi barang palsu. Kamu tidak bisa membalas budi dengan cara ini. Bos, salah lihat di bidang ini wajar. Jangan ribut biar orang luar tertawa. Asli ya asli, palsu ya palsu. Tapi bisa membuat tiruan barang antik sehebat ini. Percaya tidak banyak yang bisa melakukannya. Cari saja si pembuat tiruan. Tanya siapa dalang sebenarnya. Semuanya akan jelas. Apakah kamu yang membuat barang palsu? Ibu. Meskipun barang antiknya palsu, kita bisa memanfaatkan tangan ahli harta karun untuk menaikkan harga barang antik. Tapi semuanya terbongkar oleh Ling Tian. Ini juga kerugian bagi keluarga Ruan. Bodoh, sekarang bagaimana? Kepentingan dan reputasi keluarga Ruan semuanya hancur karena kamu. Sekarang ini, hanya bisa tidak mengaku. Bilang saja Xiaoro yang salah lihat, reputasi keluarga Ruan masih bisa diselamatkan. Semua salah Ruan Xiaoro, kalau bukan karena orangnya yang membongkar aku tidak akan sampai seperti ini. Diamlah kamu.
Para tamu ini tidak ada hubungannya dengan Jajun. Saya yang salah saat mengoleksi. Mari kita lihat koleksi ini. Dua ahli patung Buddha ini. Tolong berikan penilaian dan perkiraan harganya. Mohon ahli Zhao Xiaxiang untuk menilai. Ahli Zhao khusus menilai harta karun Buddha. Ini adalah patung tembaga dari periode dinasti Selatan dan Utara. Meskipun usianya sudah sangat tua, tapi harga tembaga murah nilai pasarnya hanya 1-2 juta. Itu sayang sekali. 5 juta kamu jual saja ke saya. Ling Tian di depan umum begini. Jangan bercanda. 5 juta tidak seberapa. Ling Tian, kamu tidak dengar apa kata ahli tadi. Nilai pasarnya hanya 1-2 juta. Kamu beli nanti rugi jutaan. Jangan ikut campur. Gadis sialan. Jangan khawatir, saya punya cara sendiri. Selalu melawan saya. Mr. Ling, kamu benar-benar mau beli? Ambil bayar. Sen siap tahun Ada, orang bodoh. Tahun ini, lebih banyak satu patung Buddha. Dijual lagi 3 juta. Ling Tian. Jangan-jangan kamu demi Xiaoro saya. Sengaja beli barang 2 juta dengan 5 juta. Ternyata kamu masih ada hati. Bangsat, ini benda yang saya sembah setiap hari. Kamu berani menghancurkannya orang. Bawa dia keluar. Patung Buddha emas. Lagi-lagi dari periode dinasti Selatan dan Utara. Ini berapa nilainya? Ini tidak mungkin. Wah, salah lihat lagi. Ling Tian, nilai patung ini sudah lebih dari 1 miliar. Kamu kali ini untung besar. Patung Buddha ini milik grup Ruan. Saya akan memberikannya kepada Ruan Xiaoro. Ling Tian, kamu ini. Tidak apa-apa, uang saya adalah uang kamu. Bibi, kemampuan Xiaoro sudah jelas. Jauh lebih baik daripada anak kaya yang egois. Jauh lebih hebat. Semua kemampuan manajemen Xiaoro selama ini sudah terlihat jelas oleh semua orang. Kedepannya grup Ruan akan diserahkan padanya. Bu, kamu sudah pikun. Dia marga Ling, bukan Ruan. Aku yang seharusnya mewarisi grup Ruan. Aku yang seharusnya. Diam. Sudah kukirim orang untuk mencari ahli yang bisa membuat tiruan untukmu. Pasti akan segera ditemukan. Dasar sampah. Berani-beraninya merusak rencanaku. Dipukul masih bandel. Bandel. Bandel ya dipukul lagi. Kamu menukar barang asli dengan palsu untuk menjebakku. Dengan bukti ini kamu harusnya mengaku. Kalian menjebakku. Kalian memfitnah dan menyebar rumor. Ruan Jiajun, aku sudah melaporkan ke polisi. Xiaoro, aku kakakmu. Ruan Xiaoro, aku kakak kandungmu. Kalau bukan fitnah, bilang saja di penjara. Xiaoro. Ayo pergi, Xiaoro. Ayo. Tidak menyangka kemampuanmu, bahkan melebihi 2 ahli identifikasi harta karun. Wah, kali ini grup Ruan benar-benar dapat harta karun. Grup Ruan aku tidak tahu, tapi kamu jelas dapat harta karun. Kali ini kamu benar-benar membantuku besar. Sebenarnya aku tidak sehebat itu. Aku juga dengar dari kakakmu, baru bisa memastikan soal penukaran itu. Bagaimana kamu bisa mendengarnya? Karena aku bisa silat, punya telinga super. Sudah mulai lagi. Waktu itu kamu mengambil keuntungan dariku. Kamu bilang bisa silat. Itu memang warisan sejati dari guruku. Masih banyak kemampuan lain yang kamu tidak tahu. Aduh, rendah hati dong. Mengerti tidak, Master Ling? Aku sudah rendah hati kok. Kalau tidak sudah terkenal di seluruh dunia. Tuan Ling, silakan ikut saya. Ada apa? Tuan Ling, silakan duduk. Nyonya Ruan, ada yang bisa saya bantu?
Tidak bisa dibicarakan di depan Xiaoro. Tuan Ling, Anda sangat tampan. Masa depan Anda cerah. Anak perempuan siapapun yang menikah dengan Anda adalah keberuntungan besar. Hanya putri Anda yang paling beruntung di dunia. Nyonya Ruan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan, saya mencintai Xiaoro. Tidak, Anda bisa mencintai siapapun. Tapi tidak boleh mencintai Xiaoro. Kenapa? Harus saya jelaskan lagi, Ling Tian. Dari mana Anda berasal? Saya Sudah bertanya, Anda bukan penduduk kota ini. Tiba-tiba muncul begitu saja. Dari mana Anda berasal, berapa lama Anda bisa tinggal di sini? Kecuali Anda bisa menjamin akan menemani Xiaoru seumur hidup. Kalau tidak, jangan ganggu putri saya. Kecuali Anda menjelaskan asal-usul dan tujuan Anda. Kalau tidak, saya tidak akan menyerahkan putri saya kepada Anda. Dia bahkan tidak mau mengatakan asal-usulnya. Apakah dia orang jahat? Lepaskan saya. menindas perempuan bukanlah tindakan pria sejati. Siapa kau ini, pergi sana? Hari ini saya pasti akan ikut campur. Alasan saya membeli perhiasan ini untuk Anda adalah agar bisa mengukir nama Anda di atasnya. Agar saya selalu ingat Anda. Saya hargai niat Anda, tapi perhiasan ini, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Bibi, bukan saya tidak mau bilang. Tapi guru saya melarang saya untuk mengatakannya. Siapa guru Anda? Guru saya adalah orang yang sangat tidak bermoral. Dia menjual saya ke sebuah bar di kaki gunung untuk melunasi hutangnya. Sama sekali tidak mempedulikan hubungan guru-murid selama lebih dari 20 tahun. Anda punya guru seperti itu, maka Anda juga tidak jauh lebih baik. Sudahlah, saya akan jujur saja sebenarnya. Saya turun gunung untuk menjalani ujian. Guru saya ingin saya mewarisi posisi ketua. Lulus ujian adalah aturannya, termasuk mendekati Xiaoro. Semua itu adalah bagian dari rencana. Tidak bermoral. Saya adalah satu-satunya murid dari Xianxi Haochi dari kuil Wanxi di Gunung Zulin. Ling Tian adalah saya turun gunung atas perintah guru, hanya untuk menyelesaikan tugas, bertekad untuk menjadi terkenal. Memuliakan sekolah kami. Gila. Zaman sekarang susah banget buat pamer. Saya cuma mau tanya satu hal. Apa kamu beneran suka sama Xiaoro? Iya, cuma awalnya. Saya memang mendekatinya cuma buat nyelesain tugas, gak nyangka malah jadi serius. Saya sadar Xiaoro itu cewek terbaik yang pernah saya temui seumur hidup. Kayaknya saya harus ngeluarin semua kemampuan, buat bikin sesuatu yang luar biasa biar bisa ngalahin Nyonya Ruan. Bukan. Buat meyakinkan Nyonya Ruan biarin Xiaoro nikah sama saya. Ling Tian, Siapa kamu? Aku kenal kamu. saya si Rui, senang kenal sama Tuan Ling. Si Rui. Apa kamu kenal Ruan Xiaoro? Wang Kuanhu yang suruh saya nyari dia. Ada urusan apa sama dia? Ngomongin kontrak. Oh, aku ingat sekarang. Kamu itu Wang Kuanhu. Kapitalis besar yang dicari itu kan? Bukan bos kami, Tuan Wang. Ya, cari dia aja buat ngomong. Tapi sekarang saya ubah pikiran. Pengen ngomong sama kamu. Ada hubungan apa sama aku? Cewek ini. Kayaknya nggak ada niat baik deh. Kemana kita ngomong? Aku baru pertama kali dengar. Ngomongin kontrak di meja judi. Tuan Ling, katanya sih keberuntungan kamu selalu bagus. Dari pelayan kecil jadi bos besar. Hidup kamu kayak dipermudah aja. Kalau hari ini kamu bisa menang lagi, saya bisa kerja sama dengan grup Ruan. Tapi aku nggak pernah belajar judi. Aku nggak ngerti sama sekali. Nggak apa-apa, kita main yang paling gampang aja. Bandingin besar kecil. Oke, kalau aku menang. Jangan curang ya. 3 ronde 2 kemenangan, lihat kemampuanmu. Kamu pasti kalah, kenapa masih tidak terima?
Kamu berani curang potong tanganmu. Aku bilang wanita ini kenapa tidak masuk akal. Mata mana yang lihat aku curang? Masih 2 ronde, kamu tunggu saja. Toko lotre ini sudah beberapa kali tidak membayar hadiah besar. Kita masing-masing beli 3 tiket, lihat siapa yang dapat hadiah lebih banyak. Orang tua ini saat dibutuhkan malah tidak muncul. Guru, kamu terlalu menjijikan sampai pakai baju wanita. Wanita ini bandingkan denganku dalam loter. Loter sebenarnya adalah masalah probabilitas. Giliranmu, aku dapat 3 hadiah ketiga. Berapa banyak? Setiap tiket 100.000, total 300.000. Asal kamu lebih dari aku, kamu menang giliranmu. Oke. Kamu sudah selesai belum? Buruan, apa aku harus pelajari dulu? Cepatlah, sudah setengah jam lebih. Nanti orang lain sudah pulang. Aduh, tiba-tiba aku kebelet. Aku harus ke toilet. Mr. Ling tidak akan kaburkan. Aku takut sama loter kecil. Aduh, tidak bisa, perut terlalu sakit. Aku pergi dulu, nanti bicara lagi. Semoga Mr. Ling tidak kabur lewat toilet. Guru, tolong darurat. Ada yang bandingkan denganku dalam loter. Dia dapat 3 hadiah ketiga berturut-turut. Lihat saja kemampuanmu. Tidak apa-apa, aku ajarkan banyak kemampuan, tunjukkan sedikit saja padanya. Tapi kamu tidak ajarkan cara menang loter. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu bilang dulu ada banyak anak yang datang belajar. Kenapa aku pilih kamu? Aku bilang orang tua ini, kamu yang bilang. Karena tidak ada yang mau belajar padamu, akhirnya terpaksa terima aku. Jangan banyak bicara. Pakai teknik meditasi yang kuajarkan. Bisa merasakan nomor lotre yang menang. Ini baru benar. Ternyata meditasi bisa untuk loter. Kenapa tidak bilang dari dulu, tidak perlu aku repot. Cari cara untuk membatalkan perjanjian. Jangan banyak bicara, aku sudah bilang. Bagaimana kamu lulus ujian pertama? Kamu juga ada benarnya. Kalau gitu aku bakal pakai teknik meditasi yang kamu ajarin. Tunggu dulu. Sebentar, dasar tua bangka. Kapan kamu ngajarin aku teknik meditasi? Aku udah ngajarin kamu terlalu banyak hal. Sampai lupa. Sampai sekarang cuma ngajarin tipu-tipu. Aku belum belajar apa-apa. Dasar murid durhaka, ngomong apa sih? Maksudku ngomong sembarangan. Anakku Lingtian, cepat berlutut. Nanti aku bakal ngajarin kamu teknik meditasi. Bukan Shifu, ini kan toilet. Gimana aku bisa berlutut di sini, dasar aturan konyol. Udah gak usah dipakai aja. Diam, dengar baik-baik. Semua yang kamu lihat adalah apa yang kamu pikirkan. Pikiran yang bersih maka hati akan jernih. Dalam kejernihan ini, semua masa depan bisa diketahui. Ingat, pergilah anakku. Dasar tua bangka. Cuma dapat beberapa hadiah ketiga. Lihat deh kamu sombongnya, buka matamu lebar-lebar. Lihat nanti gimana aku dapat hadiah besar. Meditasiku bukan main-main, begitu aku tutup mata. Kepalaku langsung penuh angka, pasti dapat hadiah pertama. Ayo pelayan. Pelayan gimana? Grup pertama gak dapat. Gak mungkin, apa aku salah tulis? Ayo. Grup kedua dapat kosong. Kamu salah hitungnya.
Kayaknya teknik meditasi Pak Ling benar-benar hebat ya. Bisa dengan lihai menghindari hadiah besar. Pak Ling, kamu bercanda ya? Dasar Shifu yang nyebelin. Ngajarin aku ilmu apa sih? Nanti aku pulang pasti aku gebukin kepalanya. Ya udah gak apa-apa, masih ada grup ketiga. Mungkin juga bakal sia-sia. Grup ketiga gimana? Kayaknya masih kosong. Katanya Pak Ling bakal dapat hadiah besar. Apa hadiah terbesarnya malah kosong? Pelayan boleh gak aku ganti nomor? Aturan kita adalah nomor yang dipilih langsung dibuka. Oke. Sepertinya Tuan Ling, mitos yang diciptakan berakhir di sini. Kerjasama kita dengan keluarga Ruan mungkin akan gagal. Oke, kita masih punya pertandingan ketiga. Kamu bilang kita adu apa? Kita, Tunggu sebentar, aku salah lihat. apa yang terjadi? Ah, dapat hadiah utama. Benarkah guru anjing? Akhirnya bisa diandalkan. Kamu benar-benar dapat hadiah utama. Hadiahnya 1 miliar. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangan dengan keluarga Ruan. Ling Tian. Xiaoro, kamu di mana? Aku punya kabar baik untukmu. Aku lagi inspeksi proyek di pinggiran kota, sebentar lagi bisa balik. Oh, kalau kamu balik pasti kasih tahu aku ya. Aku jamin kamu pasti akan sangat mencintaiku. Mungkin kamu bisa ke rumahku dulu, tunggu aku. Aku 1 jam lagi bisa balik. Oke, aku sekarang ke sana. Xiaoro, cepat buka pintu. Aku dapat kontrak yang paling kamu inginkan. Xiaoro. Kita janji ketemu malam ini, kenapa belum balik? Sudah 3 jam. Jangan-jangan dia ada masalah. Sio 11, kita jelas-jelas kalah. Kenapa kamu terlihat sangat senang? Secara permukaan memang aku kalah. Tapi Wang International punya kesempatan untuk menyentuh rahasia inti grup Ruan. Oh, ternyata ini strategi Sio Wang. Kita selalu ingin mencari kesempatan untuk mencaplok grup Ruan. Ling Tian. Yang terakhir tertawa akan tertawa paling lama. Naik. Pergi. Xiaoro. Gimana, sudah ketemu? Belum. Dia siang tadi bilang mau kesini inspeksi proyek apa gitu. Teleponnya sekarang tidak bisa dihubungi. Bibi mungkin tanya Jiajun saja. Halo ibu. Kamu diam kalau adikmu ada masalah. Aku akan menyumbangkan semua uangku, tidak akan meninggalkan sepeser pun untukmu. Bibi, apa Xiaoro bilang padamu tentang proyek apa yang akan dia tinjau? Kayaknya dia bilang sesuatu tentang proyek internet. Ada orang di sini. Ini di mana? Sudah bangun. Wang Kuanhu, kok bisa kamu? Run Xiaoro. Kamu dan aku memang sudah ditakdirkan. Setelah berputar-putar begini, kamu akhirnya kembali ke keluarga Wang. Hah, siapa bilang kita ditakdirkan? Kamu membatasi kebebasanku. Kamu sudah melanggar hukum. Aku sudah banyak melanggar hukum. Aku ajak kamu jalan-jalan ya. Ah, lepaskan aku. Kamu lihat baik-baik. Kalian
kalian sedang menyerang jaringan internal grup Ruan. Grup Ruan, karena membocorkan data pelanggan, akan segera menghadapi tuntutan hukum. Dengan cepat akan bangkrut. Wang Kuanhu, kamu sedang melanggar hukum. Kalau benar-benar sampai ke pengadilan, kamu yang akan jadi biang keroknya. Tenang saja. Hal ini hanya diketahui oleh langit bumi kamu dan aku. Tidak ada yang tahu aku akan mengurungmu. Setelah grup Ruan bangkrut, baru aku akan melepaskanmu. Aku lihat bagaimana kamu bisa tetap angkuh. Wang Kuanhu, aku akan melaporkanmu. Mau kemana melaporkan aku? Kamu sendiri saja susah mau melaporkan aku. Wang Kuanhu, lepaskan aku, kamu sedang melanggar hukum. Aku beritahu kamu Ruan Xiaro. Kamu tidak akan bisa keluar dari rumah keluarga Wang. Jadi ikuti saja aku. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Suruh Wang Kuanhu keluar sini. Siapa sih anak kecil ini? Wang Kuanhu serahkan Xiaoro. Ling Tian, aku di sini. Aku datang. Xiaoro, kamu tidak apa-apakan. Ling Tian yang menyelamatkanmu. Ya, Ling Tian, terima kasih. Kamu adalah penyelamat besar keluarga Ruan kami. ibu, aku baik-baik saja. Tapi grup Ruan kita akan hancur. Uang itu hanyalah benda mati, yang penting orangnya selamat. Ini ulah Wang Kuanhu, aku melihatnya langsung. Tidak apa-apa, dia sudah banyak berbuat jahat, cepat atau lambat akan mendapat balasan. Xiaoro, bagaimana kalau aku bantu kamu masuk kamar istirahat dulu? Tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkan Wang Kuanhu lolos. Halo Master Hacker, masih membocorkan data klien grup Ruan. Apa yang harus aku lakukan? Apa? Kamu bilang grup Ruan diserang hacker? Hacker itu apa? Aku sedang sibuk nih. Ngomong-ngomong, lihat kaki babiku cantik tidak? Jangan sombong, bagaimanapun juga kamu tetap jelek. Apa kamu berani bilang dia tidak cantik? Ulangi lagi. Tidak jelek kamu cantik. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku, kamu akan menjadi lebih cantik. Aku memang tidak mengerti apa itu hacker. Tapi aku pernah mengajarimu. Menghadapi orang jahat harus dengan cara mereka sendiri. Balas dendam dengan cara yang sama. Orang lain menyerangmu dengan cara apa? Kamu balas dengan cara yang sama saja. Balas dendam dengan cara mereka sendiri. Menghadapi orang jahat dengan cara mereka. Haha, masalah selesai. Apa yang terjadi? Jaringan internal grup Ruan tidak bisa diakses. Aku menambahkan 12 firewall dan file yang bocor sebelumnya. Semuanya sudah ditemukan kembali. Ling Tian tidak menyangka kamu jago komputer juga. Tidak juga, aku baru belajar. Baru belajar sudah bisa menyelesaikan masalah sebesar ini. Kamu benar-benar jenius. Ini tidak terlalu sulit kok. Mirip seperti saat aku mengupas kacang di gunung. Mengupas kacang. Iya, posisinya mirip. Ini hal sepele, asal ada tangan pasti bisa. Ling Tian, bibi benar-benar berterima kasih padamu. Kamu sudah membantu keluarga Ruan menyelesaikan masalah besar ini. Tidak menyangka Hao Chi si tua itu bisa menghasilkan murid sebaik kamu. Kamu kenal guruku. Tidak hanya kenal. Aku dengar kamu dari gunung. Dan sering mengupas kacang, aku langsung tahu. Hao Chi si tua itu paling suka makan kacang. Mama, perusahaan keluarga Ruan kita, setelah melewati cobaan ini, kekuatan perusahaan meningkat pesat. Kapitalisasi pasar dan pendapatan berlipat ganda nanti. Kita harus bersulang untuk Ling Tian. Mama, ada apa? Tidak apa-apa. Ling Tian, mari kita bicara sebentar. Sering-sering aja bicara sebentar. Calon ibu mertua ini. Apa dia suka sama aku? Nyonya Ruan.
Ada apa lagi? Apa yang tidak bisa kamu katakan di depan Xiaoro? Lingtian perusahaan keluarga Ruan. Kedepannya akan saya serahkan padamu. Nyonya Ruan Xiaoro adalah direktur utama perusahaan Ruan. Anda salah orang. Perusahaan Ruan akan Anda wariskan. Xiaoro masih terlalu muda, hatinya terlalu lembut. Untuk jadi istri Anda masih bisa. Tapi mengelola perusahaan Ruan sendiri belum mampu. Anda setuju dia menikah dengan saya? Tentu saja. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Apa itu? Selama saya tahu. Pastinya saya beritahu. Bagaimana kabar Hao Chi? Anda bicara tentang guru saya? Apa hubungan Anda dengannya? Sebenarnya sudah lama tidak bertemu. Saya juga bilang begitu. Nenek tua licik ini pasti punya cerita. Apa dia selingkuhan guru saya di bawah gunung? Sebenarnya saya adalah istri guru Anda. Astaga, bercanda ya? Ketua perusahaan keluarga Ruan yang terhormat ternyata berpasangan dengan si tua bangka itu. Perusahaan keluarga Ruan ke depannya bergantung padamu. Saya harus pergi. Hei, mau kemana? Mama saya di mana? Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia pergi. Mau kemana? Tadi kan baik-baik saja. Ada apa? Sebenarnya, dia adalah istri guru saya. Anda adalah putri dari guru saya Hao Chi Xianxi. Saya mengerti. Dia pasti pergi ke Gunung Bambu kan? Kamu tahu ya? Ayahmu memang ada di Gunung Bambu. Di kamarnya penuh dengan lukisan dan kaligrafi Gunung Bambu. Sering bilang mau pulang ke sana. Ibu guru kasihan sekali, sendirian membesarkan anak di kota besar. Guruku malah bersenang-senang di gunung. Kata ibuku, ayah kami yang meninggalkan kami sering bilang mau balas dendam sama dia. Dasar kakek tua itu. Tapi tenang saja. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Pengen banget menikahimu terus bersama setiap hari. Nanti jangan bosan sama aku ya. Masa sih seumur hidup nggak akan? Ngomong-ngomong Xiaoro kontrak Wang International. Udah aku dapatkan, ada masalah nggak? Lingtian, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Sejak kamu muncul hidupku jadi cerah. Perusahaan Wang Group kami sudah bekerja sama dengan Ruan Group. Mr. Ling datang dengan penuh ancaman. Jangan-jangan mau balas budi jahat ya? Nona Sirwi, kalian memanfaatkan kerjasama. Menguasai sumber daya Ruan Group. Menilep dana Ruan Group, pikir kami nggak tahu ya? Mr. Ling memang nggak main-main. Kami sudah berusaha menyembunyikan, tapi tetap ketahuan sama kamu. Sebenarnya kontrak kerja sama ini sudah lama aku pelajari dengan teliti. Isinya penuh dengan celah yang kalian sengaja buat. Kalau nggak teliti nggak bakal ketahuan. Kontrak itu kan kamu yang kasih ke keluarga Ruan. Ngapain juga kamu tahu? Lingtian, jangan pikir kamu bisa menang melawanku. Orang licik, penipu ulung. Jangan cuma Ruan Group. Bahkan Tianmo juga sudah susah sendiri. Kalian tunggu saja kehancuran kalian. Ruan Group dan Tianmo Group sekarang sedang dalam krisis besar. Lawan sudah duluan mengambil inisiatif. Mereka sudah unggul duluan, kita harus gimana? Sementara belum ada cara lain. Tianmo International sudah menanggung utang besar. Ruan Group juga seperti lubang tanpa dasar. Kamu cuma sampah, bisa apa lagi? Maaf Pak Mo, aku nggak bisa membantu. Tenang, ini bukan salahmu.
Grup Wang ini benar-benar licik. Dan si Rui ini tak disangka dia begitu licik. Siapa yang tahu dia sengaja kalah padaku. Tapi di belakang layar dia menghancurkan Ruan dan Tianmo. Ling Tian pun tak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya grup Tianmo sudah sampai di ujungnya. Xiao Ling. Selama ini kamu selalu membantuku. Kali ini aku ingin mencoba sendiri. CEO, mau apakah kamu punya cara lain yang baik? Tunang, jangan khawatir, karena mereka sudah begini. Aku harus membuat mereka tahu akibatnya melawanku. Baiklah, kamu jaga diri. CEO Mo. Hei. Jaga dirimu baik-baik tidak. CEO Mo ingin bertarung sampai mati. Hei. Ling Tian ada masalah, cepat pergi ke grup Wang. Baik. Teman-teman media, kalian semua tahu. Grup Mo dan Grup Ruan telah mencapai kerjasama strategis. Tapi Grup Wang dengan sengaja membuat jebakan kerjasama di mana-mana untuk Grup Ruan. Penculikan diam-diam, serangan hacker. Segala cara digunakan. Menipu banyak sumber daya dan kekayaan Grup Ruan. Sebagai penanggung jawab Grup Mo, saya dengan ini menyatakan dengan tegas. Grup Ruan dan Grup Mo adalah satu kesatuan. Melakukan tindakan kotor pada Grup Ruan adalah pengabaian dan pernyataan perang terhadap Grup Mo. Wang Junyue, jangan kira dengan kekuatanmu kamu bisa menguasai segalanya. Orang lain takut padamu tapi aku tidak. Bersembunyi di belakang wanita, apa itu laki-laki? Berani tidak kilyar dan hadapi aku dalam pertarungan yang adil. Hari ini saya umumkan ke media. Resmi menyatakan perang pada Grup Yu. Xiao Ju, bagaimana tadi? CEO Mo, efeknya sangat bagus. Baik, segera rilis ke seluruh jaringan. Baik, segera saya lakukan. Baiklah, tidak perlu banyak bicara lagi Ling Tian, cepat datang ke perusahaan. Wang Junyue menerima tantangan baik. Ronde pertama adalah perang bisnis. Krisis Ruan dan Tianmo harus diselesaikan. Tapi saat ini, rantai keuangan tidak sebesar itu. Kita kekurangan dana. Wang Junyue hanya memberi kita 10 hari. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah pendanaan ini? Saat ini selain industri hiburan, yang lainnya tidak mungkin. Hei Ling Tian, bukankah kamu punya banyak keahlian? Asalkan kamu punya pengikut, kamu bisa membuat lebih banyak orang melihat Tianmo Group. Kita mungkin bisa menyelesaikan masalah pendanaan ini. Saya bukan selebriti internet, dari mana dapat pengikut? Kamu bisa nyanyi dan menari tidak? Ini sih bisa sedikit. Di atas bambu itu sepi biasanya kalau tidak ada kerjaan. Saya suka nyanyi dan menari kalau tidak terlalu membosankan. Ini mudah, kita punya perusahaan hiburan sendiri. Tidak takut tidak bisa membuatmu terkenal. Apa gunanya tidak bisa jadi uang? Bagaimana tidak mungkin, ikut saya. Halo sayang, saya adalah Ling Tian. Satu-satunya murid dari Hao Xianxi di Bambu Shan Wangwan. Hari ini saya akan menari untuk kalian. Jangan lewatkan. Double tap like dan follow. Yang lewat juga bisa dapat angpau besar dari Tianmo Group. Ganteng. Cowok ganteng. Seksi-seksi itu bukan imut ya. Imut bisa foto bareng tidak? Terima kasih untuk hati kecil kalian, follow ya. Bisa dapat angpau besar dari Tianmo Group. Wah, imut tapi ada kesan ganteng. Ganteng banget. Ling Tian, aku cinta kamu. Menarinya bagus sekali, dewa tari super ganteng. Ini bisa menghasilkan uang. Hei, mas, tarianmu cukup bagus. Biasa saja, peringkat ketiga nasional. Pertama sudah mati, kedua belum lahir. Kalau begitu kamu peringkat pertama nasional dong. Wah, lihat gayamu juga tidak kecil. Saya mau tanya. Menarimu sehari bisa dapat berapa pengikut? Hari ini sudah berhasil dari 3 pengikut menjadi 300 pengikut. Kalau saya bisa membuatmu dari 300 menjadi 3 juta pengikut, mau tidak bekerja sama dengan saya? Tentu saja mau. Tapi saya tidak punya uang untuk beli pengikut. Hei, saya perkenalkan diri.
Saya adalah manajer selebriti internet di platform live streaming. Penampilanmu tadi saya lihat semua sangat bagus. Jadi aku berharap bisa menandatangani kontrak dengan membuatmu menjadi selebriti nomor 1 di internet. Pikirkanlah. Bisa saja, tapi kau harus membayar terlebih dahulu 10 miliar sebagai permulaan. Apa kau gila karena uang saudara? Aku benar-benar butuh uang mendesak. Tapi perusahaan kami tidak punya tradisi membayar upah kerja di muka seperti itu. Jadi maksudmu aku harus bekerja dulu baru dibayar? Perusahaan kalian sungguh tidak manusiawi ya. Di perusahaan kami semua gaji dibayar di muka. Apa nama perusahaan kalian sebenarnya? Baiklah, aku akan jujur padamu. Sebenarnya aku dari Tianmo Group. Perusahaan kami sedang menghadapi masalah keuangan. Aku terpaksa melakukan ini. Tianmo Group. Jadi maksudmu kau adalah orang yang bernama Ling Tiankan. Kau tahu siapa aku? Siapa yang tidak tahu dirimu? Awalnya kau hanyalah pelayan kecil. Lalu secara cepat meraih posisi CEO, ceritamu sangat legendaris. Tapi kalau kupikir-pikir, oh iya. Jika begitu mungkin itulah daya tarik utamamu. Benarkah? Wah, kalau begitu hebat sekali. Tak disangka aku bisa sampai sejauh ini. Bisa menjadi bintang besar tapi. Kenapa Xiao Guang belum menghubungiku juga? Syaratmu agak berat. Apa Xiao Guang akan setuju? Kudengar CEO Ling sudah mulai mengamen di jalanan. Seni ini seni pahamkah kau? Tapi seseorang sepertimu yang hanya memikirkan uang. Tak ada selera tinggi dalam dirimu sama sekali. Mencoba terkenal dan menghasilkan uang lewat bakat jalanan. Kau benar-benar bermimpi terlalu tinggi. CEO Ling hari ini adalah batas akhir. Besok kami akan mengambil alih perusahaanmu. Berasal dari akar yang sama, kenapa saling menyakiti begitu keras? Kalau uang dari pihak kalian benar-benar suhuku. Kita seharusnya saling bekerja sama. Kenapa harus saling membunuh sesama akar? Itu urusannya, aku hanyalah orang biasa. Hanya ingin mengambil alih perusahaan. Kau. Kalau besok kita masih belum bisa menutupi defisit perusahaan, kita akan kalah total, habis semua harapan. Saya akan memikirkan cara lain. Waktu habis sudah tiba. Grup Ruan dan Tianmo sekarang milik kita. Hao Chi itu sampah. Murid yang dia latih juga sampah. Selama bertahun-tahun masih tak bisa mengalahkanku. Kalian sekelompok orang licik. Kalau bukan karena main licik, mana mungkin kalian menang? Sama-sama. Kalau soal licik aku kalah sama kamu. Si Rui. Ambil alih perusahaan. Kecuali kalian menginjak mayat kami. Jagoan kalah cari mati lagi. Kenapa ada wanita sejijik kamu di dunia ini? Kamu berani mukul aku. Wang Junyue, kamu bilang kamu ini pria besar. Kenapa namanya kayak nama cewek? Nanti kalau aku ambil alih Tianmo yang pertama, aku pecat kamu. Jangan buang-buang waktu dengan mereka. Nanti kalau sudah kuasai perusahaan orang-orang ini, kita bungkus dan buang. Badan kecil tapi nyali besar ya. Ini ada hubungannya apa dengan namaku? Jangan cari alasan untuk menunda. Beberapa menit lagi juga percuma. Aku tahu alasannya, aku sudah tanya Shifuku. Dia bilang waktu kecil kamu suka nangis. Kalau ada masalah langsung nangis teriak-teriak. Kayak cewek Shifuku bilang kamu tak ada masa depan. Jadi dia kasih kamu nama cewek. Omong kosong. Nanti jangan nangis ya. Aku penasaran gimana caramu bikin aku nangis. Siapa yang mulutnya besar sekali? Mau membungkus dan membuang bintangku. Kamu siapa? Kamu bilang Ling Tian itu bintangmu. Pemilik grup Wang. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting, tapi yang bisa kukatakan adalah, aku adalah agensi selebriti online nomor 1 di seluruh Tiongkok. Kali ini aku datang untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan Xiao Tian. Ling Tian, kamu kan orang dari Wanziguan di Gunung Sulin. Sampai harus jadi selebriti online. Malu-maluin banget. Masih lebih baik daripada intrik licikmu Xiao Guang. Terima kasih sudah membantuku memecahkan masalah yang mendesak. Jangan terlalu senang dulu, dia cuma seorang manajer. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu untuk menutupi kerugian. Aku memang tidak punya uang sebanyak itu, tapi aku rasa aku bisa menghubungi setidaknya lebih dari 10 promotor pertunjukan di seluruh negeri untuk membuat siaran langsung global khusus untuknya. Oh ya, jumlahnya mencapai 3 miliar. Sebanyak itu. Mereka sangat serius.
Sudah mentransfer uang muka ke kartu ini. Pasti bisa membantu kalian menyelesaikan krisis utang ini. Aku ingin melihat, apakah siaran langsung nasional kalian bisa berjalan lancar. Kamu kan mau uang ini. Beli peti matimu. Xiaoro. Nanti aku akan memperkenalkan diri seperti ini. Aku bilang aku adalah pelayan kecil yang berhasil bangkit. Presiden cabang grup Tianmo. Murid satu-satunya Hao Qixianxi dari Guanzhou Wanziguan. Ling Tian bagaimana? Terlalu panjang tidak ada yang diingat. Kalau begitu aku bilang aku adalah juru bicara kaum culun. Wah, tidak sopan. Kalau begitu begini saja. Aku bilang aku adalah legenda ahli kota tingkat dewa. Ling Tian yang berpura-pura lemah untuk menang. Ini boleh juga. Wah, pria ini terlalu tampan apalagi pengalamannya. Sangat memotivasi. Dia orang paling memotivasi yang pernah aku temui. Pantas disebut ikan koi melompati pintu naga. Burung gagak menjadi phoenix. Aku cuma membagikan beberapa video penggemar langsung melonjak. Dia punya 10 siaran langsung global. Aku mau memesan tiket untuk tahun depan ikuti rekamannya. Cerdas, nanti upload ke berbagai platform, kita bisa kaya raya. Ling Tian. Gadis yang kamu cintai ada di tanganku. Apa yang terjadi? Jangan-jangan mau ada skandal nih, siap-siap makan kacang. Bisa jadi cerita motivasi itu, semua karangan belaka. Dari penampilannya tidak seperti penipu sih. Kamu berhenti menari. Atau dia akan mati sekarang. Jangan pedulikan, aku terus menari. Kalau mau dia hidup. Berhenti sekarang juga. Kamu tidak bisa berhenti. Kalau kamu berhenti, Tianmo Group dan keluarga Ruan akan hancur. Diam atau mati. Selama kamu dan grup baik-baik saja, apapun yang kulakukan tidak masalah. Tenang, aku tidak akan membunuhnya. Kalau mau menyelamatkannya, bawa barang paling berhargamu. Temui aku di Wang Group. Apa-apaan ini, tidak akan nonton live streamnya lagi. Di live stream Manical Orang untuk cari perhatian. Tidak ada batas apa-apaan ini. Hao Chia, kamu sudah melawanku selama bertahun-tahun. Tetap saja bukan lawanku. Meskipun sudah mengajar seorang murid. Lalu kenapa? Hao Chia. Dulu guru tua itu bilang bakatmu luar biasa. Menyerahkan Wan Ziguan padamu. Orang buta yang pilih kasih ini. Aku meninggalkan Bamboo Mountain Bureau. Selama bertahun-tahun berbisnis. Sudah menjadi orang kaya besar. Dan kamu yang niatnya tidak baik. Seharusnya orang yang hidup sederhana. Tapi sensiap hari memikirkan, nayak jabatan dan kaya. Dikeliarkan dari, ganong oli guru. Sekarang malah menyela and orang lain. Untung aku dikeluarkan dari gunung. Kalau tidak, sekolah yang melarat seperti ini benar-benar memalukan. Muridku sedang membangkitkan sekolah. Segera semua orang akan tahu Bamboo Mountain Wan Ziguan. Lucu dia sendiri saja susah. Lebih baik kamu telepon untuk memastikan. Ngomong apa sih dasar kakek tua? Sejak tadi ngomong sembarangan. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, hati-hati, aku gantung dan pukul kamu seperti dulu. Aku gantung dan pukul kamu.
Kakak tolong hormat sedikit. Aku ini kan bos. Hidup mati adalah takdir. Ngapain kamu ikut campur? Pergi sana, tugas aku tidak akan streaming lagi. Hei, kamu kenapa bilang tidak streaming langsung? Tidak streaming ini sudah kehilangan pengikut. Kamu sudah lihat datanya belum? Kamu juga lihat tadi Xiaoro diculik. Aku harus menyelamatkannya. Apa diculik kamu gimana sih? Wang Junyue. Teman-teman di depan ponsel dengarkan aku. Aku adalah CEO grup Wang Junyue. Aku akan membongkar sebuah rahasia yang disebut kuil mangkuk di Gunung Bambu. Itu sarang penipu yang menipu jemaah. Master Haochi itu adalah penipu terbesar. Wang, kamu mau menghancurkan reputasiku tidak masalah. Jangan menghina guru dan sekolah. Apa yang aku katakan salah? Sejak kamu turun gunung kamu selalu menipu. Pemilik klub malam Wang Kuanhu Moqiang. Keluarga Ruan penyanyi Yao Jie. Siapa yang belum kamu tipu tadi? Kamu lagi-lagi menggunakan perasaan palsu untuk memikat hati Nona Ruan. Dan semua ini. Kamu ngomong sembarangan, kamu yang penipu. Aku baru saja naik ke Gunung Bambu. Master Haochi sudah mengaku. Bersekongkol dengan Ling Tian untuk menipu semua orang. Ini surat pengakuannya, lihat baik-baik. Aku seorang bos besar, kenapa harus memfitnah seorang tua dan seorang anak muda? Aku akan ceritakan detail korban-korbannya. Teman-teman penonton nilai sendiri. Lihat apakah dia terlalu kejam. Semua ini terlihat seperti kisah inspiratif. Sebenarnya semuanya dirancang oleh Haochi dan Ling Tian. Mereka sedang menipu, tujuannya adalah menciptakan sebuah citra legenda inspiratif sekarang. Semua sudah tahu wajah aslinya kan? Hahaha. Kebenarannya tidak seperti ini. Wang Junyue, kenapa kamu memutarbalikkan fakta? Berkelit Ling Tian. Kamu licik, berani tidak datang ke sini. Baik. Sayang. Kamu tua bangka, anak perempuanmu dicuri. Kamu kemana aja sih? Sayang, jangan buru-buru. Tua, maksudku suami. Suami sudah tahu caranya. Jangan banyak omong, cepat pergi selamatkan dia. Magang saya telah belajar dengan saya selama lebih dari 20 tahun. Anda tidak dapat menangani masalah kecil ini, jangan khawatir. Bagaimana mungkin murid Anda yang tak berperasaan? Apakah lawan saudaramu? Saudaraku tidak buruk. Hanya saja aku marah pada guru. Pria tua Anda memaksa Anda untuk mengatakan apapun. Percaya atau tidak, aku akan lari dari rumah sekarang. Jangan pernah melihat mangkuk lagi. Baik, aku akan pergi. Aku tidak bisa pergi sekarang. Wang, selalu hal-hal yang Anda dan Ling Tian berlomba sudah disiarkan. Sekarang harga saham grup anjlok. Grup Tianmo ingin mengakuisisi kami. Layak mendapatkannya. Kau harus membayar Ling Tian. Semua yang dia lakukan pada kita. Aku akan membalas dendam padamu. Jangan berpikir lagi. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Kalau tidak, kerja keras hidup Anda akan selesai seperti kelompok Anda. Bahkan jika aku benar-benar mati, juga menarik Anda untuk melakukan bantalan Ruan Xiaoro. Anda mendengarkan orang yang Anda cintai tidak tahu. Dia melihat Anda bermain dengan saya. Apa yang akan bereaksi? Jangan datang. Jika kau datang lagi, aku akan mati. Hahaha, membosankan. Saya punya cara untuk meminta Anda. Tidak perlu melihat di sini. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Anjing itu akan menggigit. Aku milik pamanmu. Lihatlah orang-orang yang bercampur dengan Ling Tian. Satu persatu sangat tidak beradab. Bagaimana bisa berdarah? Kau takut berdarah. Katakan itu tidak memalukan. Dari kecil hingga besar, aku takut melihat darah. Ketika saya masih kecil, saya menangis ketika melihat darah. Menangis dan menangis. Dia pingsan.
Tampaknya apa yang Lingtian katakan itu benar. Itu sebabnya pamannya. Itu sebabnya saya memanggil nama ibu. Xiaoro, kau baik-baik saja. Lingtian, kenapa kamu datang? Untungnya hidung dan telingaku cukup tajam pertama dengar suaramu, lalu mencium bau darah siapa yang berdarah. Kamu terluka. Itu Wang Junyue. Dia ternyata takut darah. Tidak boleh membiarkan orang tua itu lepas. Kamu mau apa? Menghajarnya ayo. Aku agak takut. Jangan takut, aku ada di sini ayo. Wang Zong, kamu terluka. Si Rui. Seperti kalian bisa melukai Wang Zong. Dia yang cari masalah sendiri tapi si Rui. Sekarang kamu harus memikirkan nasibmu sendiri. Aku sudah mengikuti Wang Zong cukup lama. Sudah tidak bisa kembali. Tidak, kamu bisa asalkan kamu mau. Lingtian, kamu memang hebat. Cepat sekali mengubah situasi, aku akui kali ini. Kami dari grup Wang kalah darimu. Grup Wang sudah hampir bangkrut. Harga saham turun sampai tidak dikenali. Bagaimana kalau langsung dijual ke Tianmo? Ini terlalu tidak adil untuk Wang Zong. Kamu memang setia tapi si Rui. Kamu pikir sudah terlalu banyak kesalahan yang dilakukan. Sudah tidak bisa kembali tapi kamu masih punya kesempatan. Asalkan kamu bisa berbuat baik untuk menebus kesalahan. Ini satu-satunya jalan keluar kamu. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Maka kamu tidak hanya melewatkan kesempatan terakhir, tapi juga akan memperberat kesalahan Wang Junyue. Baiklah. Wang Zong, bangun-bangun. Wang Junyue, grup Wangmu sudah hampir bangkrut. Jika kamu tidak ingin melihat kerja kerasmu selama ini sia-sia, jual saja ke aku. Omong kosong. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu mengambil alih grup Wang. Tindakanmu sudah termasuk penipuan. Dan fitnah, aku sudah mengajukan ke pengadilan. Kamu tunggu saja surat panggilan dari pengadilan. Hah, semua ini karena paksaan kalian. Mengapa posisi ketua diambil oleh Hao Qi? Bisnis juga diambil olehmu. Tuhan tidak adil padaku. Wang Zong, jika kita memilih bekerja sama dengan grup Tianmo, mungkin masih ada harapan. Tidak mungkin kau pengkhianat. Meski harus mati bersama mereka, aku takkan pernah tunduk pada Hao Qi dan muridnya. Berikan obatku. Setelah aku minum ramuan suci yang kusiapkan, akan kubunuh kalian semua. Ini resep rahasia yang kucuri dari guruku. Guruku mengusirku dari perguruan. Karena ini, Tak peduli apa obat yang kau minum, kau bukan tandingan Lingtian. belum tentu. Setelah aku minum obat ini, aku bahkan kebal peluru. Kenapa tubuhku mati rasa si Rui? Apa yang kau taruh di obatku? Maaf Pak Wang. Si Rui. Kau mengkhianatiku. Berani meracuniku. Jangan panik, kau takkan mati. Kau masih harus diadili. Pak Wang, aku hanya menambahkan sedikit obat halusinasi. Anda sudah menikmati kemewahan seumur hidup, tapi juga berbuat kejahatan seumur hidup. Sudahlah, berhenti. Tidak mungkin. Wang Junyue. Sekarang kau sudah ditinggalkan semua orang, cepat berlutut. Aku bisa memberimu jalan keluar. Kau pikir dengan mengalahkanku, kau bisa terkenal. Kami tidak ingin terkenal. Kau terlalu sombong dan keterlaluan, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Kami menyingkirkanmu karena kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Tidak peduli yang lain. Peduli atau tidak. Masalah terbesar kalian sudah datang. Kau pikir dengan mengambil alih grupku kau menang. Lingtian. Guru. Setelah kejadian ini, kau sudah melewati 4 ujian dari leluhur. IQ, EQ, MQ, dan AQ. Sekarang kau bisa menggantikan posisi ketua. Terima kasih guru. Tapi aku sudah tidak ingin jadi ketua lagi. Apa katamu, kau gila ya? Aku bisa melewati 4 ujian ini. Karena bantuan Xiaoro.
Jadi menurutku dia lebih cocok jadi pemimpin daripada aku. Aku cuma ingin kembali ke gunung. Tenang-tenang jadi murid kecil. Perusahaan besar ini juga nggak mau lagi. Nggak mau. Kayak Shishu. Ngejar nama, untung dan posisi. Pada akhirnya juga sia-sia. Waduh, Wang Junyue hilang. Dia kabur tapi kamu nggak usah khawatir. Walaupun dia lari ke ujung dunia, aku pasti akan tangkap dia sendiri. Bawa dia ke depan Xie untuk minta maaf. Kenapa sekarang mulut jadi cadel? Xiaoro, kita pulang dulu yuk. Aku masih ada urusan penting. Krisis finansial ini sangat parah. Perusahaan-perusahaan susah bertahan. Iya, setiap krisis finansial, mayoritas perusahaan pasti hancur. Kali ini serangannya lebih ganas. Mungkin bakal lebih parah. Mayoritas perusahaan di kota ini dalam bahaya. Lingtian kita harus gimana? Alasan kenapa Gunung Zulin merosot? Ya karena kita sendirian. Kalau bisa cari cara untuk menyatukan kekuatan semua orang. Apakah itu bakal jadi solusi yang baik? Apakah kamu ingin menyatukan semua perusahaan di kota ini untuk bersama-sama melawan krisis? Iya, kayaknya bakal lebih baik. Ah, nggak bisa. Sebelumnya bukan cuma Wang Junyue yang jadi musuh kita, bahkan Wang Quanhude, orang-orang kecil ini nggak cocok sama kita, gimana mau bersatu. Kalau nggak bisa cari cara untuk menyatukan semua orang. Kayaknya grup Tianmo dan grup Ruan bakal hancur total. Selebgram rendahan. Ngomong-ngomong apa sama kita? Sialan buang-buang waktu sama dia. Mending cari cewek-cewek. Perusahaan hampir bangkrut. Kamu malah ada waktu buat ngajak kita minum teh. Hormat dong Pak Mo. Maksud kita, duduk sama orang ini. Merendahkan martabat kita semua. Bapak-bapak sekalian, hari ini mengundang kalian memang agak lancang. Tapi krisis finansial sudah datang. Jadi kita harus memikirkan cara terbaik untuk menghadapinya. Kalau tidak, kita semua akan hancur dalam krisis ini. Kamu punya ide? Sekarang ini kelompok keuangan terpecah belah. Saling curiga dan menipu kalau bisa menyatukannya. Membentuk kamar dagang dunia. Dari sekarang kita maju mundur bersama mengelola bisnis. Yakin hanya dengan begitu kita bisa melewati krisis ini. Kamar dagang dunia. Siapa yang akan jadi ketuanya? Ya, siapa yang akan jadi ketuanya? Siapa yang jadi ketua kalian tidak punya bayangan? Tentu saja saya yang akan jadi ketuanya. Gunakan seluruh kekayaanmu untuk bergabung dengan kamar dagang. Dari sekarang semuanya mengikuti arahan kamar dagang. Gila, kamu memang gila. Kamu cuma penari busuk. Ingin mencaplok kekayaan kami. Mimpi kamu. Segera beritahu semua pedagang di kota ini harus menjauhi jebakan. Ingin pergi tidak semudah itu. Kita pergi. Lingtian, kamu mau apa? Kamu memaksa kami tinggal sudah melanggar hukum. Lepaskan. Saya hanya ingin membuat kesepakatan dengan kalian, asal kalian mau memanggil saya ketua. Saya bisa melepaskan kalian, dan saya akan mengeluarkan seluruh kekayaan saya. Untuk membantu kalian melewati krisis ini. Krisis finansial. Seperti gelombang udara yang mengurung kalian. Mengurung kalian tidak bisa bergerak. Tapi kunci sekuat apapun tidak bisa menahan kekuatan persatuan. Inilah kekuatan persatuan, sepertinya ada mitra. Benar bisa menambah kekuatan baik. Karena kamu mau mengeluarkan seluruh dana. Kita bisa mencoba. Kalau begitu sepakat ketua. Kamu yang buat keputusan. Mozong beritahu semua perusahaan besar di kota ini. Malam ini harus bergabung dengan kamar dagang dunia. Kalau ada yang tidak setuju, Kamu bilang saja kalau mereka bangkrut. Saya tidak hanya tidak akan membantu mereka, bahkan akan mencari kesempatan untuk mengakui sisi.
Baik, Ayo taruh pot bunga ini di atas meja itu. Bawa anggur merah itu ke sini naikkannya. Nyalakan lampu di sana. Di sana di lantai bisa taruh 2 balon gas. Tebar 2 kelopak bunga ya ayo semua sibuk-sibuk. Cepat sebentar lagi Xiaoro. Hem. Kamu ngapain sih? Ayo. Halo. Ngapain? Duduk. Xiaoro maukah kamu menikah denganku? Kamu mau melamarku ya? Xiaoro. Aku sudah lama menyukaimu harap kamu bisa menerimaku. Tidak, aku belum bisa menerimamu sekarang. Kenapa apa kamu sudah tidak suka sama aku? Mau aku terima kamu bisa juga. Tapi aku harus klarifikasi satu hal dulu. Tanya saja apapun bisa kuberitahu. Pakai tenaga dalam untuk mengeluarkan racun. Harus lepas baju nggak? Ah. Kalau bukan karena kamu masih lumayan cantik. Aku malas menyelamatkanmu. Xiaoro kenapa kamu nanya ini? Aku cuma pengen tahu malam itu, apa kita memang melakukan sesuatu yang lain? Masa sih aku bukan tipe yang mengambil kesempatan dalam kesempitan? Sudah begitu belum terjadi apa-apa. Kamu masih laki-laki nggak sih? Kalau begitu. Memang ada sesuatu yang terjadi. Bagus. Aku bilang kan kamu mengambil kesempatan. Kamu sih serigala tua. Kamu mikir apa sih aku bilang pakai tenaga dalam? Untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu. Jangan ngaco deh, aku nggak percaya. Nanti aku tanya ayahku. Tanya saja pasti Shifu akan membela aku. Xiaoro kamu sebentar lagi akan jadi istriku. Aku pengen tahu apa yang terjadi antara Shifu dan Xiniang. Memangnya ada apa sih? Aduh. Mereka itu pasti sepasang kekasih yang penuh keluh kesah. Ribut terus seumur hidup. Pasangan yang bermusuhan. Ibu saya dulu pergi ke Gunung Bambu untuk berdoa dan langsung jatuh cinta pada ayah saya, lalu memutuskan untuk tinggal di Kuil Wazi. Wah, ibu guru sangat berani ya. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak mereka duga, benar-benar di luar dugaan. Apa itu? Paman Wang Junyue mengkhianati sekte dan mencuri sesuatu. Tapi ayah saya selalu mengira itu ibu saya yang mencurinya. Jadi mereka bertengkar hebat. Sampai suatu hari, ibu saya membawa saya dan kakak saya turun gunung dan tidak pernah kembali. Lalu kenapa dia kembali beberapa waktu lalu? Itu karena Xiaoro kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku. Karena kakak saya. Ruan Jiajun. Dia menelepon ibu saya meminta ibu saya menyelamatkannya. Ibu saya berpikir bahwa guru Haochi yang bisa membimbingnya, mengubahnya menjadi orang baik. Xiaoro kita jangan bertengkar ya. Kalau punya anak harus kita yang mengasuhnya. Siapa yang mau punya anak sama kamu? Lingtian anakku, ada apa kamu mencari gurumu? Dasar bocah nakal. Kamu berani-beraninya mencari gurumu. Minta gurumu menari untuk cari uang. Bagaimana pikiranmu itu? Dasar anak kecil berani menipu gurumu. Kamu pikir dasar bocah nakal. Ada benarnya juga haha. Untung kamu masih punya hati nurani. Masih ingat untuk memuliakan sekte kita. Gurumu akan merendahkan diri mengabulkan permintaanmu. Dasar bocah nakal tidak perlu kamu ingatkan ini. Bagaimana ini dimulai? Ya sudah sederhana kok ayo. Bagaimana Pak Ling? Sekarang saya sudah mengintegrasikan semua sumber daya pedagang di kota ini. Siapa yang punya masalah anggota Dewan Perdagangan lainnya akan membantu, sehingga risiko bisa diminimalkan. Hebat sekali Pak Ling.
Ajak semua pedagang di seluruh negeri untuk bergabung dengan Dewan Perdagangan Dunia, agar kita bisa saling membantu maju bersama. Baik. Bagaimana dengan siaran langsung Xiao Guang? Oh, Ada apa? rekor baru ya ampun lihat nih. Bagus sekali. Bagus.